Skapsa Bisa, santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, pada mata pelajaran bimbingan konseling kelas 12 semester 5 hari ini, kita akan membahas lanjutan dari tes potensi akademik pada pertemuan sebelumnya. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Baik pelajar Skapsa, pada pertemuan minggu lalu kita sudah belajar tentang tes potensi akademik yang verbal sekaligus numerikal. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita sebelumnya tentang tes figural dan logikal. Tes figural berfungsi untuk mengukur kegercetan mental seseorang yang berurusan tentang gambar, simbol, dan diagram. Adapun jenis-jenis tes figural ada deret angka, beda gambar, konstruksi bentuk, posisi titik, sekaligus melengkapi bentuk. Untuk deret gambar dan beda gambar, salah satu contohnya adalah seperti pada gambar soal berikut. Pada deret gambar, yang harus kalian perhatikan adalah perubahan gambar dari gambar satu ke gambar berikutnya. Dari gambar satu ini, perubahan pada gambar pojok bawah ini kan berubah menjadi dua gambar serpihan kertas. Pada gambar selanjutnya ada dua gambar yang berubah jadi dua serpihan kertas lagi. Nah, tugas kalian adalah mencari gambar berikutnya yang cocok untuk melengkapi gambar soal ini. Pada gambar yang terakhir ini kan sudah ada 3 gambar yang berubah bentuk. Nah, tentunya gambar yang berikutnya adalah perubahan pada gambar yang ini. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gambar serpihan kertas. Jadi jawaban yang benar pada contoh soal ini adalah D. Nah, untuk contoh beda gambar, model soalnya memang berbeda dengan deret gambar. Kalian harus ingat-ingat contoh kedua soal ini. Pada contoh deret gambar ini kan sudah ada clue soalnya seperti ini kata-katanya. Gambar yang cocok untuk selanjutnya adalah, nah ini berarti kalian disuruh mencari pola gambar yang selanjutnya. Sedangkan untuk contoh beda gambar tidak ada pertanyaan instruksinya. Jadi langsung A, B, C, D. Kalau kalian menjumpai soal seperti ini, artinya kalian disuruh mencari gambar yang berbeda dari gambar yang lain. Misalnya seperti ini. Pada soal nomor 1, semua memiliki arsiran mulai dari segi 6, lingkaran, kemudian segitiga dan segi 4. Yang membedakan adalah yang poin B. Pada jawaban B, kenapa beda? Karena dari ketiga gambar lainnya ini masing-masing memiliki sudut, sedangkan lingkaran tidak memiliki sudut. Nah, jadi jawaban pada soal nomor 1 ini adalah B. Kemudian contoh soal yang kedua, ini sama dengan contoh soal nomor 1, tidak ada pertanyaan instruksinya. Dari keempat gambar ini, jawaban yang tepat adalah A. Kenapa bisa A? Jawaban B, C, dan D ini masing-masing memiliki sudut siku-siku. Ini ada sudut siku-siku, kemudian ini juga ada sudut siku-sikunya. Yang B ini juga terdapat sudut siku-siku. Sedangkan yang A ini tidak terdapat sudut siku-siku. Jadi pada contoh soal nomor 2, jawabannya adalah A. Cukup mudah bukan? Jadi nanti jika kalian mengerjakan tes TPA, entah itu deret gambar atau beda gambar, karena nanti di masing-masing soal itu tidak ada instruksi yang jelas. Misalnya ada soal yang menginstruksikan silahkan cari gambar yang berbeda, itu tidak ada. Jadi tugas kalian adalah memahami kalau ada soal seperti ini, berarti apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya cari, apakah pola gambar selanjutnya ataukah gambar yang berbeda dari soal ini. Kemudian
Selanjutnya adalah konstruksi bentuk. Contoh soal tes potensi akademik yang rekonstruksi bentuk adalah seperti ini. Terdapat gambar kubus, kemudian ada perintah seperti ini. Jika gambar di atas diputar, manakah gambar di bawah ini yang identik dengan gambar soal di atas? Nah, jika kubus ini dibuka, maka akan tampil jaring-jaring seperti ini. Nah, jaring-jaring pada pilihan jawaban ini memang hampir sama semua. Cuman yang kalian perlu perhatikan adalah letak gambarnya ini, arsirannya. Jadi jawaban dari contoh soal ini adalah mana? Yang A. Oke, kita lanjut lagi ke posisi titik. Dalam soal posisi titik, kalian selain dituntut untuk menghitung berapa jumlah titik-titik, kalian juga harus memperhatikan posisi dari titik-titik tersebut. Contoh soal posisi titik dan melengkapi bentuk sebagai berikut. Nah, ini misalnya soal yang pertama. Pada gambar 1, ini kan terdapat 1 titik. Kemudian gambar berikutnya ada penambahan 2 titik dengan posisi yang berhadapan. Makanya tadi kan Bu Lena jelaskan bahwa selain memperhatikan jumlah dari titik, kalian juga harus memperhatikan posisi dari titik. Kemudian pada gambar berikutnya ada lagi penambahan 1 titik dengan posisi di bawah titik yang pertama. Kalau polanya yang sebelumnya, ini kan penambahan ada posisinya berhadapan. Jadi untuk gambar selanjutnya tentu posisinya juga harus berhadapan dengan penambahan titik yang terakhir. Nah, ini kan sudah ada 1, kemudian tambah 1, 2 titik, kemudian 3 titik. Berarti jawaban selanjutnya adalah 4 titik dengan posisi yang berhadapan dengan titik 3. Jadi jawaban dari soal ini adalah yang B. Di sini kan ada 1, kemudian ini ada 2 titik tadi, kemudian yang titik 3 tadi. Nah, yang selanjutnya ada penambahan 4 titik dengan posisi yang berhadapan dengan titik ketiga. Ini contoh soal posisi titik. Contoh soal yang selanjutnya adalah melengkapi bentuk. Contoh soal melengkapi bentuk itu seperti ini. Selain kalian harus memperhatikan bentuk yang kosong ini, kalian juga harus memperhatikan pola yang terdapat pada setiap kotak ini. Pada baris pertama, ini kan ada lingkaran kecil, kemudian lingkaran besar. Selanjutnya lingkarannya ada penambahan 1 lingkaran. Berarti 2 lingkaran kecil dan 2 lingkaran besar. Kemudian pada baris selanjutnya ada penambahan titik. Posisinya sama dengan yang baris pertama, cuman ada penambahan titik, kosong, titik, kosong. Nah, di sini kalian sudah menemukan polanya. Berarti pola selanjutnya adalah, nah ini kan ada penambahan 1 lingkaran. Di sini harusnya ada lagi 2 lingkaran dengan lingkaran yang lebih besar dari kotak sebelumnya. Yang selanjutnya ini kan sudah 2 lingkaran, berarti tambah 1 lingkaran lagi. Ini sudah 3 lingkaran. Berarti yang sini adalah lingkaran yang kosong berupa 2 lingkaran yang lebih kecil dari gambar yang ini. Nah, untuk pola selanjutnya sama dengan ini, ada penambahan titik, kemudian kosong, penambahan titik. Jadi selain bentuknya segitiga siku-siku ini, yang di sini berarti 2 lingkaran besar, kemudian 3 lingkaran kecil dan 2 lingkaran kosong. Jadi jawaban dari contoh soal ini adalah yang B. Cukup mudah bukan? Nah, tidak bingung? Oke, kita lanjut ke tes logikal. Tes logikal adalah tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan kalian dalam bidang penalaran, kemampuan kalian dalam menalar sesuatu. Tes logikal ini ada 2
jenis, analitik dan silogisme. Untuk analitik, pola soalnya bersifat agak rumit, diperlukan kemampuan penalaran yang cukup baik dalam menjawab pola soal analitik. Pola soalnya biasanya itu berupa bacaan dengan sejumlah pertanyaan dengan struktur soal terdiri dari 3 bagian, yaitu pengantar, pembatas, dan baru soal. Kalau silogisme merupakan cara berpikir kalian menghadapi suatu soal, kemudian mengambil kesimpulan dari pernyataan-pernyataan pada soal. Proses pengambilan kesimpulannya bisa dengan converse atau dengan penolakan, kemudian bisa juga inverse atau kontraposisi. Contoh dari soal analitik adalah seperti ini. Nah, tadi kan ada 3 jenis, pengantar, pembatasan, kemudian soal. Pengantarnya ini, suatu proyek pembangunan terdiri atas beberapa jenis proyek kecil, yakni proyek P, Q, R, S, T, dan U. Proyek kecil ini berkaitan satu dengan yang lain, sehingga tiap-tiap jenis pekerjaan diatur sebagai berikut. Nah, ini adalah pengantarnya. Dan kemudian ini adalah pembatasnya. Pembatas yang pertama, proyek Q tidak boleh dikerjakan bersamaan dengan proyek S. Pembatasan yang kedua, proyek P boleh dikerjakan bersama dengan proyek T. Pembatasan selanjutnya, proyek Q hanya boleh dikerjakan bersama dengan proyek R. Sedangkan proyek T dikerjakan jika dan hanya jika proyek U dikerjakan. Nah, ini pembatasnya. Kemudian soalnya, jika pekerja tidak mengerjakan proyek R, maka titik-titik. Nah, kita cari clue-nya ini di pembatas proyek R. Proyek R berkaitan dengan proyek apa? Proyek Q. Proyek Q hanya boleh dikerjakan bersama dengan proyek R. Maka jika pekerja tidak mengerjakan proyek R, maka jawabannya adalah A. Pekerja tidak akan mengerjakan proyek Q. Kenapa jawabannya A? Karena berdasarkan pembatas tadi, proyek Q ini hanya boleh dikerjakan kalau bersamaan dengan proyek R. Makanya di sini kalian dituntut untuk lebih teliti lagi dalam membaca pengantar, pembatas, dan soalnya. Kemudian lanjut ke silogisme. Untuk contoh soal silogisme seperti ini. Tidak ada pemalas yang sukses, semua yang sukses sejahtera hidupnya. Ini kan ada 2 pertanyaan. Yang pertama, tidak ada pemalas yang sukses. Kemudian pernyataan yang kedua, semua yang sukses sejahtera hidupnya. Jadi, simpulan dari 2 pernyataan ini adalah yang D. Sebagian yang sejahtera hidupnya bukan pemalas. Karena di sini tadi sudah terdapat pernyataan bahwa tidak ada pemalas yang sukses. Oke. Itu tadi materi terakhir tentang tes potensi akademik. Namun sebelum materi ini kita akhiri, ada beberapa tips yang ingin saya bagikan kepada kalian ketika kalian ingin mengerjakan atau mengikuti tes potensi akademik. Tips yang pertama, silakan kalian mencari informasi sebanyak-banyaknya ketika kalian akan mengikuti tes. Karena tes potensi akademik itu tidak semua instansi itu sama. Misalnya ketika kalian ingin mengerjakan tes potensi akademik saat mengikuti ujian tes masuk perguruan tinggi, itu tentu tidak sama dengan ketika kalian ingin mengikuti tes kerja. Tips selanjutnya,
silahkan kalian fokuskan pada satu satu tujuan kalian. Misalnya besok kalian ingin mengerjakan atau mengikuti tes potensi akademik tentang visual ataupun tentang spasial. Kalian fokus pada materi itu. Tips yang kedua, lakukan latihan, dan terus latihan. Pada saat latihan, sesuaikan waktu dalam mengerjakan tugas dengan waktu yang ditentukan, karena setiap tes itu, setiap soal itu memiliki batas waktu tertentu. Contohnya seperti ini, ketika kalian mengikuti tes TPA, biasanya soal itu terdiri dari 90 sampai 100 soal, dan itu waktunya 120 menit sampai 150 menit. Nah, jadi kalian harus bisa mengira-ngira dengan waktu yang terbatas seperti itu, kira-kira untuk satu soal saya butuh berapa menit. Nah, itu yang perlu kalian perhatikan. Tips yang ketiga, untuk tes verbal, misalnya kalian ingin mengikuti tes kerja, kemudian diinfokan bahwa besok akan ada tes potensi akademik. Setelah kalian mencari informasi, kebanyakan soalnya tentang tes verbal. Ketika kalian mengikuti tes verbal, usahakan kalian memperbanyak perbendaharaan kata. Masih ingat kan tes verbal itu apa saja? Yang tentu ada sinonim, antonim, padanan kata, padanan hubungan, dan lain sebagainya. Tips selanjutnya, ketika kalian mengikuti tes visual, silahkan kalian melatihkan imajinasi kalian, karena tes visual itu cenderung kebanyakan soalnya itu tentang gambar-gambar. Misalnya ketika kalian melihat suatu bentuk kubus, entah itu kardus atau apa, kemudian imajinasikan ketika kardus itu dibuka, dia akan membentuk jaring-jaring seperti apa ya. Nah, tes selanjutnya, ketika kalian mengikuti tes yang berbentuk angka, tips dari saya adalah jangan kalian sering-sering atau bahkan jangan sama sekali kalian menghafalkan suatu rumus matematika. Karena apa? Tes potensi akademik meskipun berkaitan dengan angka-angka itu sangat berbeda dengan tes matematika. Kalau kalian menghafalkan rumus, ini hanya akan membuang tenaga dan pikiran kalian. Tips yang terakhir, hilangkan rasa penasaran kalian saat mengerjakan tes. Misalnya begini, ketika kalian mengerjakan tes, ada satu soal yang sulit, kemudian kamu penasaran, ini kira-kira caranya bagaimana, kok susah sekali. Nah, itu buang jauh-jauh. Karena apa? Dalam pengerjaan tes, kalian dibatasi oleh waktu. Ketika ada soal yang sulit, jangan biarkan rasa penasaran kalian berfokus di satu soal itu. Kalau memang sulit, tinggal dulu, kerjakan soal yang lain yang lebih mudah. Oke, saya rasa itu tips dari saya. Untuk tugas, nanti selain saya tampilkan di sini, nanti link Google Form ini, link tugas ini akan saya upload juga di Google Classroom. Setelah kalian klik, nanti kurang lebih tampilannya seperti ini. Nah, nanti kalian silakan tuliskan nama kalian, kemudian kelas, kerjakan, kemudian sampai soal yang terakhir, sampai kalian klik skor, sampai muncul nilai atau skor yang kalian dapat. Baru setelah itu kalian screenshot yang sudah ada skor yang sudah kalian dapat itu, baru diupload di Google Classroom. Nah, saya rasa materi kita tentang tes potensi akademik sudah selesai. Untuk pertanyaan bisa melalui Google Classroom. Nanti sampaikan pertanyaan kalian di situ, tidak apa-apa, atau bisa japri ke Bu Lena. Oke, saya rasa itu. Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya dengan materi yang lebih menarik lagi. Terima kasih. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini mengenai tes potensi akademik season 2. Untuk pengumpulan tugas, silahkan kalian kerjakan dulu melalui link Google Form yang sudah saya share.
Selanjutnya baru kalian upload di Google Classroom. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa Bisa. Sekolah berbudaya industri, berkarakter wirausaha, menjadi idola sekediri raya.